同学们，大家好！现在我们要开始学习第28课。我吃了早饭就来了。Nah, ini kan sebenarnya untuk kosakata dan teks yang ada di bab 28 ini sudah Lars bagikan, share linknya ke kalian. Nah, harusnya kalian sih udah nonton itu, jadi kalian bisa ngerti gimana cara bacanya yang bagus, yang benar, dan kalian tuh bisa kira-kira bisa translate sendiri isi dari teks bab 28. Nah, kali ini Loshu mau langsung lanjut ke bagian grammar yang ada di bab 28 ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nih, shengci-nya kalian nanti review lagi sendiri dari video link YouTube yang udah Loshu share. Oke. Untuk grammarnya yang pertama, itu kalian akan belajar tentang kata le. Nah, kata le ini ditemenin sama kata sifat. Jadi kata sifat, lalu ada kata le di sana ditambahin kata itiar. Nah, untuk hanzi i, i-nya itu kan dikasih tanda kurung. Itu maksudnya boleh dipakai atau boleh enggak. Jadi artinya lebih titik-titik, lebih apa? Tergantung nih kata sifatnya lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, lebih sedikit, lebih berat, lebih ringan, dan yang lainnya ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertanyaannya, yo meyo ta itiar de? Ada yang lebih besar sedikit nggak? Oke, gitu kan artinya terus lalu ju kalimat pertama, 这种毛衣500块一件，贵了点儿。这种毛衣 sweater ini harganya berapa? 500-an kuai. 贵了点儿 lebih apa? Lebih mahal atau sedikit mahal. Lebih mahal ya gitu. 第二句这个语法难了一点儿。Grammar ini lebih susah. Sebenarnya gampang pemakaiannya ya, tinggal kalian tambahin misalnya lebih berat. Berat apa? Cung. Berarti cung le itiar, lebih ringan. Qing, qing le itiar, lebih kecil. Xiao le itiar. Nah, karena i-nya dikasih tanda kurung, berarti i-nya itu boleh dibaca, boleh nggak. Jadi, xiao, xiao le tiar, ta le tiar, qing le tiar. Kayak gitu ya. Kita lanjut di slide yang berikutnya. Ini ya. Oke, masuk di bagian hai shi. Hai shi ini adalah yang artinya atau ya. Tapi hai shi di sini juga bisa artinya menyatakan harapan, memiliki arti seperti ini lebih baik atau cara ini lebih baik. Jadi itu waktu kalian di kelas 11, kalian pernah belajar tentang kata hai shi. Oh, kelas 10 malah. Hai shi artinya atau. Tapi ataunya untuk kalimat tanya ya, bukan untuk kalimat berita. Nah, di kelas 12 ini kalian belajar kata hai shi yang menunjukkan menyatakan harapan atau lebih baik kayak gini, mendingan kayak gini gitu ya. Misalnya gimana? Kita lihat contoh kalimat yang pertama. 我还是想要上下午都有阳光的. Nah, untuk kalian yang sudah nonton link YouTube yang lo kasih, ini ada di kalimat teks bab 28. Saya itu maunya, ini ngomongin tentang sewa rumah ya. Saya tuh maunya yang masih dapat sinar matahari pagi sampai sore, kayak gitu. Coba kita lihat kalimat pertama. 我还是想一个人住一个房间，不愿意跟别人合住。Saya itu lebih baik tinggal sendirian aja di satu rumah, di satu kamar. Nggak mau tinggal bareng orang lain, gitu ya. Lihat di situ, 还是 artinya lebih baik, mendingan gitu. 第二句，天亮，天冷了。Hari sudah dingin nih. 还是买一件羽绒服吧。Oke, kata pa di situ salah ketik ya, maaf. Harusnya pa yang untuk ending kalimat. Nah, 还是 di sini jadi artinya cuacanya udah dingin. Mendingan kita beli satu baju dingin yuk, gitu. Ngajakin buat beli baju dingin. Ya.
Nah, di sini yang mau ditekankan di bab 28, kalian akan belajar tentang kata ju dan kata cai. Kata ju sendiri apa sih? Untuk bahasa Inggrisnya ya, as early as gitu. Ini maksudnya untuk hal yang cepat dan mudah dilakukan. Contoh kalimat pertama, 我吃了早饭就来了. Saya setelah makan langsung datang. 8点半就到这儿了. Jam setengah 9 udah langsung sampai di sini. Ya, kejadian yang sebentar lagi akan terjadi. 我早就下班了. Saya tuh sebentar lagi udah mau pulang kerja, udah mau selesai kerja. Kalimat berikutnya, 你等一下，他就来. Kamu tunggu sebentar. Dia sebentar lagi datang. 现在6点, sekarang jam 6. 我们6点半就出发. Kami jam setengah 7 langsung berangkat. Ini untuk kata ju ya. Sebenarnya kan sebelum PowerPoint ini juga lo sudah bagiin itu link YouTube yang tentang perbedaan kata ju dan kata cai. Perbedaan beserta cara pemakaiannya. Jadi kalian pasti semuanya udah punya dasar ya, udah punya bayangan. Oh, kalau kata ju itu pemakaiannya seperti ini. Kata cai pemakaiannya seperti ini ya. Jadi di dalam PowerPoint ini lo hanya akan menjelaskan singkat. Karena contoh yang harus kasih detail sebenarnya. Nah, kata cai sendiri dalam bahasa Inggris artinya just, baru saja. 怎么现在才下班? Kenapa sekarang baru pulang kerja? 我下了班就往回赶，到现在才到家. Saya selesai kerja tuh langsung balik, tapi sekarang baru sampai di rumah. Jadi itu kesannya berarti kan, padahal udah cepet-cepet nih baliknya dari tempat kerja, tapi baru nyampe rumah. Berarti kira-kira nyampe rumahnya lebih jamnya lewat dari targetnya dia ya. Pengennya jam 5 udah nyampe, jam 7 baru nyampe rumah gitu. Kejadian yang baru saja terjadi. 我才到家. Saya baru tiba di rumah. Saya baru sampai rumah. 他才来半年就已经说得不错了. Dia baru datang setengah tahun, tapi ngomongnya tuh udah oke, udah bagus. Nah, versus ya, ju versus cai. Oke, jadi ju, kejadian yang terjadi sangat cepat, mudah dilakukan atau berjalan dengan lancar. Lihat perbedaan dari cai. Cai apa? Kejadian yang terlambat terjadi, tidak mudah dilakukan atau berjalan tidak lancar. Kita lihat perbandingannya yaitu ya, udah versus. Ada kiri, ada kanan. Sebelah kiri, ju. 他来中国以前就学汉语了. Dia sebelum datang ke China tuh udah ada persiapannya loh belajar bahasa Mandarin. 他吃了2片药就好了. Dia begitu makan 2 butir obat langsung baikan. 不要2个小时, 1个小时就到了. Gak perlu 2 jam, 1 jam aja udah langsung sampai. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat yang cai. 他10点钟才起床. Dia jam 10 baru bangun. Nah, buat kita kan yang masih pelajar jam 10 udah siang dong, terlambat sekolah ya kan. Nah, cai itu untuk kejadian yang terlambat terjadi. 下一个 8点上课，他8点半才来. Jam 8 udah mulai kelas. Dia jam setengah 9 baru datang. 你怎么现在才来? Kenapa kamu baru datang sekarang? 我才会用筷子吃饭. Saya baru bisa menggunakan sumpit untuk makan. Kelihatan ya perbedaannya di sini. Oke, ini juga ada gambar yang memperbandingkan antara kata ju juga dengan kata cai. Yang kalimat pertama, dia menggunakan kata ju. 今天的生词妹妹写了一遍就会了. Kosakata hari ini adik perempuan nulis sekali aja langsung bisa. Tuh artinya berarti kosakatanya mudah, rungyi. Nah, begitu gambar yang di bawahnya, 今天的生词哥哥写了5遍才会. Kosakata hari ini kakak laki-laki menulis 5 kali baru bisa. Itu menunjukkan kalau kosakatanya susah. Semoga udah makin ngerti ya, paham perbedaan ju sama cai. Nah, lanjut di slide yang berikutnya ini ada tambahan mengenai kata yao shi titik-titik ju titik-titik ya. Titik-titik di sini kalian isi dengan kalimat. Ditambahin kalimatnya. Yao shi sendiri artinya jika.
Ciu di sini artinya lalu atau langsung. Contoh kalimat pertama, 第一句,要是你来就给我打电话，我去车站接你. Jika kamu datang, langsung telepon aku. Saya langsung pergi ke stasiun jemput kamu. 要是想家就给妈妈打个电话. Kalau kangen rumah, langsung telepon mama. 要是你去我就去. Kalau kamu pergi, saya langsung pergi. Kayak gitu. Yang berikut adalah 虽然但是. 虽然 ini artinya meskipun, 但是 artinya tetapi. 他虽然学的时间不长, dia meskipun waktu belajarnya itu tidak panjang, 但是说得很不错, tapi ngomongnya itu bagus. 外边虽然很冷, meskipun di luar sangat dingin, 但是屋子里很暖和, tapi di dalam rumah sangat hangat. 我也想家, 但是我不感到寂寞. Saya juga rindu rumah, tapi tidak merasa kesepian. Nah, sisi aja kita sudah selesai belajar bab 28. Kalau masih ada yang nggak ngerti, kita lanjut di kelas. Kita diskusi sama-sama ya. Oke, 再见.